Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Minggu yang cerah ini, kembali lagi ya di channel Irfan W11. Nah, kali ini saya kedatangan proyekan nih buat motor Yamaha NMAX All ya. Jadi proyekannya itu di sini saya akan sedikit mendetailing ya, bukan mendetailing sih. Jadi di sini saya akan membersihkan si motor NMAX All ini ya. Yang pertama kita itu akan mencuci di bagian seluruh bodinya ya. Kita akan membuka cover-covernya dan kita akan membersihkan untuk bagian dalam si motor Yamaha NMAX ini. Dan nanti step kedua kita akan melakukan pemotongan seperti biasa ya. Untuk cover bak CVT-nya nanti saya akan potong atau saya akan custom seperti biasa. Dan nanti untuk bak CVT-nya saya akan repaint ulang ya, dikarenakan pasti ini untuk dalaman CVT-nya itu dia sudah kotor ya. Dan yang ketiga di sini saya akan melakukan restorasi ulang terhadap si knalpot ini ya. Ini sudah lama tidak dimandiin mungkin ya. Dan saya akan mencoba mendetailing atau mempoles di bagian layaran knalpot. Dan nanti penampakannya bakal seperti apa, pokoknya ikutin terus video ini sampai habis ya. Ya pokoknya saya dalam mengerjakan ini pastikan semaksimal mungkin ya. Semoga noda-noda yang terdapat di dalam motor ini bisa terangkat ya. Ya walaupun mungkin tidak akan sempurna, tapi lihatlah nanti hasilnya ya. Semoga bisa memuaskan. Pokoknya di bagian dalaman sini nanti saya akan berusaha untuk membersihkan ya bagian sela-sela yang mungkin tidak terhingga ya. Nah, saya akan membersihkan di bagian kolongnya juga ya. Pokoknya ikutin step by step ya video ini. Pertama saya akan membuka dulu bodi si motor ini, namun ke bagian belakangnya saja ya, karena untuk bagian depan terlalu ribet ya kalau misalkan untuk dibuka. Jadi bagian depan itu nanti bisa dijangkau dari bawah saja ya, menggunakan tangan untuk membersihkannya. Kalau untuk bagian belakang nanti saya akan mencoba untuk membuka semua cover bodinya. Dan untuk penyucian di sini saya menggunakan mesin cuci dari merek Orion ya, Superjet 100S. Airnya itu dia sangat kencang ya, sangat bagus. Dan hemat juga bahan dan hemat juga air produk ini. Mana Bray? Mori. Dari Mut. Proses pencucian masih dilangsungkan ya guys, jadi belum semuanya tercuci. Jadi barusan saya baru membersihkan di bagian velg belakang dan di bagian depan. Dan untuk busanya di sini saya biarkan terlebih dahulu ya, dikarenakan di sini untuk nodanya sangat membana. Jadi biarkan dulu si sabunnya itu menempel ya, biar nantinya untuk kita bilas itu jadi tidak susah ya, jadi tidak lama untuk membilasnya. Jadi si kotorannya itu akan turun sendirinya ya, atau dengan bersih sendirinya. Oke bro, jadi barusan saya baru beli dulu cat ya, atau cat semprot buat si blok CVT itu ya. Kan blok CVT-nya nanti di repaint ulang ya. Dan di sini saya menggunakan dari merek Savoro ya. Jadi di sini ada warnanya itu primer gray ini untuk boxinya, untuk lapisan dasar. Dan warna blok CVT-nya itu nanti akan dicat warna hitam. Hitamnya hitam solid, jadi tidak hitam metalik. Dan di sini
saya membeli juga untuk lakban kertas ya, nanti untuk mengcustom atau merestorasi si knalpotnya ya, yang tadinya bentuk standar jadi mirip bentuk slip on ya. Jadi saya sekarang akan melanjutkan pencucian si Yamaha NMAX ini, dikarenakan untuk nanti kita merestorasi di bagian blok CVT sama cover CVT-nya itu, jadi posisinya itu motornya harus sudah bersih terlebih dahulu, dikarenakan nanti posisi blok CVT-nya itu kan dicopot. Kalau misalkan pencucian belum selesai, nanti air bakalan masuk ke blok CVT. Jadi kita akan menyelesaikan di proses pencucian ini ya. Proses pencucian ini sudah selesai ya. Pencucian di bagian dalaman rangkanya itu sudah selesai ya. Jadi tinggal ke proses pembukaan si cover CVT ini ya. Dan nanti saya akan melakukan restorasian di bagian CVT ya, dikarenakan ini sudah selesai untuk pencucian di bagian dalam rangka motornya ya, jadi terlihat bersih. Di bagian kolongnya pun terlihat bersih ya untuk semuanya. Oke, langsung saja kita membuka si cover ini ya. Terbuka ya. Dan untuk penampakan CVT-nya seperti ini ya bro ya. Nah, sangat kotor ya, tidak terawat, dan nodanya sampai menempel membandel kayak gini ya. Jadi di sini saya akan melakukan dulu pencucian dulu si blok ini. Saya akan membuka dulu si blok CVT ini ya, terus mencuci di bagian sini. Terus setelah nanti itu proses pencucian dan penghamplasan selesai, nanti akan masuk ke tahapan epoksi, dan untuk terakhir cover ini akan saya custom ya. Jadi di sini saya akan membongkar dulu di bagian CVT ini. Oke. Untuk video pembukanya tidak akan saya videokan ya. Simak terus video ini sampai habis ya guys ya. Bisa dilihat ya seperti ini untuk penampakan si blok CVT-nya. Nanti setelah di-repaint seperti apa, simak terus ya. Untuk blok CVT-nya di sini sudah selesai ya barusan untuk tahap pembersihan atau tahap penghamplasan ya. Jadi di sini untuk penghamplasannya di sini hanya cukup membersihkan noda-noda yang menempel saja ya. Jadi tujuannya penghamplasan itu biar nanti si catnya menempel dengan sempurna ya. Dan tahap pertama nanti saya akan melakukan pemoksian dulu ya, untuk pendasaran dulu di bagian blok CVT ini ya. Dan amplas yang barusan saya gunakan untuk membersihkan ini, saya menggunakan amplasnya nomor 400 ya. Oke, yuk lanjut. Nanti akan dilanjutkan untuk ke proses pemoksian ya. Sekarang lanjutkan ke tahap pemoksian ya. Di sini saya menggunakan setnya itu merek Sapporo ya. Di sini epoksinya itu namanya Primer Grey ya untuk pemoksian ini ya. Jangan lupa untuk di bagian pembuangan air di bak CVT ini harus ditutup dengan lakban ya, biar rapi, biar tidak tercet ya untuk plastiknya. Oke, kita lanjutkan untuk pemoksian ini. Di sini saya baru melakukan satu lapis tahapan pemoksian ya. Dan untuk interval waktunya setiap satu lapis itu 15 menit ya, ditunggu kering dulu. Lalu nanti dilanjutkan untuk lapisan yang ke selanjutnya ya. Jadi jangan terburu-buru untuk tebal dulu ya. Jadi diusahakan tipis merata biar hasilnya bagus ya. Saya menggunakan piloknya itu merek Sapporo ya, Primer Grey. Ini adalah warna untuk epoksinya dulu ya, warna dasar. Ya, di sini saya sudah selesai ya. Jadi 2 lapis dengan interval satu lapisnya itu 15 menit ya. Jadi hasilnya seperti ini guys ya. Nanti kita akan lanjutkan ke proses pewarnaan ya, warna hitam. Nah bro, ini jadi untuk proses epoksinya sudah kering ya, jadi kita tinggal langsung mengasih dengan pilok warna ya. Di sini saya menggunakan piloknya Sapporo warna hitam black ya, hitam atau black. Jadi hitamnya hitam solid ya, jadi tidak ada mutiaranya, jadi bukan hitam metalik, biar kelihatannya bagus ya. Dan untuk pengecatan dengan warna hitam ini seperti biasa dilakukan 2 lapis lah paling kurang lebih. Dan untuk interval waktunya sama ya, di 15 menit menunggu kering, langsung di tahapan selanjutnya ya. Nah, dan ini untuk proses pewarnaan warna hitam baru 1 lapis ya, jadi nanti tinggal 1 lapis lagi ya. Jadi hasilnya seperti ini untuk warna hitam solid, bukan hitam metalik ya guys ya.
Nah, untuk proses CVT repairnya ini sudah selesai ya. Di sini saya sudah menggunakan 3 lapis untuk pengecatan si blok CVT ini ya. Dan sekarang saya akan lanjut ke bagian knalpot di sini ya. Sambil nunggu si blok CVT-nya kering di sini, saya akan memoles si knalpot ini ya, yang tadinya burik seperti ini nih. Bisa dilihat, saya akan memolesnya menggunakan mesin polisher ya, dengan merek Orion sama di sini. Untuk mereknya sama dengan mesin steam ini ya. Semoga saya di endorse oleh Orion ya. Amin. Nah, nanti untuk knalpot ini saya akan merepaint ulang di bagian sini, bagian silencernya. Untuk di pipa kedepannya di sini saya akan mempolesnya ya. Jadi di sini nanti akan dibikin seperti model slip on, tapi pipanya pipa ori ini ya, tidak diganti. Untuk seperti apa hasilnya, simak terus video ini sampai habis ya guys. Oke, jadi setelah barusan kita sudah melakukan pemolesan ya, dan bagian knalpot yang untuk headernya, ini hasilnya seperti ini ya guys ya. Nah, ini hasilnya ya, menjadi kinclong seperti ini. Dan ini baru beres dicuci barusan ya. Untuk video pemolesan si knalpot ini barusan saya tidak videokan ya, dikarenakan untuk menyingkat durasi ya. Jadi nanti disimak untuk hasilnya aja langsung ya. Jadi di sini saya tinggal melakukan pengecatan di bagian silencer belakangnya ya. Dan di sini saya akan memasang lakban kertas ya. Jadi gunanya biar nanti saat kita pengecatan, jadi si catnya itu dia tidak menempel ke bagian headernya ya. Jadi yang kecat hanya di bagian depannya saja. Dan nanti untuk bentuknya bakalan menjadi seperti slip on ya guys ya. Pokoknya ikutin terus video ini sampai habis, jangan bosan untuk ditonton. Nah, jadi guys, mohon maaf ya, kan tadi saya pas waktu mau proses pemolesan si knalpot kan sudah selesai di bagian headernya, di bagian depannya itu sudah selesai. Dan saya pas waktu tadi sore kejadian langsung hujan deras ya, Kota Sumedang diguyur hujan. Dan untuk pemvideoan saya tidak dilakukan untuk video selanjutnya. Jadi sekarang di sini saya tinggal mereview setelah semua proyekan si Yamaha NMAX ini untuk detailingnya selesai. Jadi seperti apa itu hasilnya ya. Nah, untuk hasilnya jadi seperti ini ya guys. Nah, untuk bagian bodi di sini tadi saya melakukan dulu step pertama ya, dengan menggunakan kumpuan ya. Jadi untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel pada bodi ini, dikarenakan tadi motor ini sangat-sangat kotor ya, banyak aspal yang menempel dan debu yang menempel juga. Nah, jadi untuk proyekan knalpotnya seperti ini ya guys. Nah, ini sudah selesai di repaint untuk bagian knalpotnya. Dan di sini tamengnya seperti biasa saya menggunakan Yamaha Mio J seperti ini ya. Jadi untuk tamengnya terlihat lebih simpel. Dan untuk di bagian headernya jadi seperti ini ya guys ya. Nah, jadi kinclong seperti ini. Jadi terlihatnya itu pipanya menjadi seperti slip on kayak gini ya guys. Nah, tampilannya jadi begini. Dan bodinya pun sudah kinclong berkat menggunakan Nanotech. Dan untuk video review si Nanotech ini saya juga sudah buatkan ya. Dan untuk di bagian blok CVT jadinya seperti ini ya guys. Nah, untuk di blok CVT-nya jadi seperti ini ya guys. Jadi tadi saya sudah melakukan pengcustomannya itu di bagian cover ini ya. Dan untuk videonya tadi saya tidak memvideokan ya, dikarenakan tadi keburu hujan ya. Untuk pemotongan si cover radiator
cover CVT-nya seperti ini ya guys, jadi terlihat lebih minimalis dan lebih simpel ya. Dan untuk hasil pengecatan tadi si blok CVT-nya seperti ini ya. Di sini saya menggunakan warna hitamnya itu hitam solid, jadi bukan hitam metalik. Dan tadi untuk di bagian knalpot saya menggunakan cat semprotnya itu menggunakan Sapporo Hightem ya. Jadi untuk blok CVT dan knalpot itu beda jenis piloknya ya. Dikarenakan kan untuk di bagian knalpot dia itu panas, jadi harus menggunakan piloknya itu yang Hightem atau anti panas. Dan kalau di bagian blok CVT ini saya menggunakan catnya itu Sapporo juga, namun yang tipe biasa ya, yang cat biasa. Tapi di sini saya mengambilnya bukan yang metalik. Dan mungkin cukup sekian ya video yang bisa saya buat. Semoga jangan pernah bosan ya melihat channel saya di dunia perotomotifan atau di proyekan sepeda motor. Dan mungkin nanti untuk kedepannya saya akan melakukan review untuk keseluruhan si motor ini ya. Untuk spare partnya udah part apa-apa saja yang sudah diganti di motor ini. Oke, cukup sekian video yang bisa saya buat. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.